Baik yang mulia. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, saksi ini disebut bersama-sama dengan terdakwa. Ya, saksi ini tidak disebut pangkat, nama dan jabatannya. Karena itu saya tanya, apakah saksi ini juga terdakwa atau tersangka pada institusi lain? Tidak. Ya. Saya bukan tersangka. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Bukan diadakan terbuka untuk umum. Silakan dari penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya ingin melanjutkan terkait tadi dengan persen ketika saudara saksi akhirnya menyetujui bahwa pembayaran pertama cuma 2%. Apakah saudara saksi tahu dalam item kontrak itu untuk nilai basic helikopter itu 525 miliar sampai dengan seterusnya ada rincian biaya. Rincian biaya ini kalau diakumulasi maka dia menjadi 100%. Yang maksudnya kan proses begini. Ketika saudara saksi melihat draft kontrak, apakah saksi melihat ada nilai besar di basic helikopter sehingga beli helikopter itu bukan artinya bikin mesin, tapi cuma perakitan, menyusun apa namanya itu frame-nya dan menyusun interior dan eksteriornya. Apakah saksi melihat ada nilai basic helikopter yang besar dalam kontrak ini? Sehingga Ada. Apakah ini yang dipertimbangkan kemudian secara kalkulasi persentase progres pekerjaan? Kontrak belum jadi, diduga sudah mulai. Ketika jadi kontrak, September bayar, progres sudah 60%. Itu mau saya tanyakan, apakah rasionalitas persen 60% itu karena basicnya besar? Nilainya besar? Itu bisa. Bukan bisa. Yang jadi pertimbangan saksi pada waktu itu. Pertimbangan saya pertama, memang di dalam item kontrak itu ada nilai yang besar. Yang kedua, memang terjadi diskusi seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Selanjutnya ya. Saksi sudah menjelaskan kaitan dengan saksi saudara yang kaitan dengan proses ya. Saudara saksi, saya mau tanya kepada saudara saksi. Saudara saksi sekarang menjadi tersangka atau tidak? Tidak. Karena di dakwaan jaksa penuntut umum ini, saudara saksi disebut bersama-sama dengan terdakwa. Berdasarkan yang mulia, hanya pertanyaan fakta saja yang mulia. Baik yang mulia. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, saksi ini disebut bersama-sama dengan terdakwa. Ya, saksi ini tidak disebut pangkat, nama dan jabatannya. Karena itu saya tanya, apakah saksi ini juga terdakwa atau tersangka pada institusi lain? Bisa. Tidak. Ya. Saya bukan tersangka karena kasus masalah AW ini di lingkungan TNI sudah ditutup dan dihentikan penyidikannya oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Dan hal ini saya perlu jelaskan Pak Hakim. Kontrak ini bukan kontrak bermasalah sebenarnya. Tidak boleh berpendapat ya. Siap. Kalau tidak boleh Karena berpendapat, itu persoalan justru yang sedang menjadi persoalan di sini yang harus dibuktikan di sini. siap. Saksi tugasnya hanya menjawab penerangan saja. Siap. Jangan berpendapat. Baik, terima kasih Mbak. Saudara tidak ada tersangka ya. Itu biar saya bisa berpikir sebenarnya saksi gitu ya. Jelas menjelaskan suatu hal. Masih ingat saudara pada waktu terjadi pentersangkaan oleh Komjen, apakah ada penghentian kontrak terhadap helikopter AW101 oleh Kadisada pada waktu itu? Ada setelah saya. Waktu itu siapa yang menjabat sebagai Kadisada? Marskal pertama Abdul Wahab. Oke. Karena waktu saya serah terima tanggal 2 Februari kontrak ini
Belum berhenti. Belum berarti ya? Belum. Saudara saksi jelaskan bahwa ongoing kontrak ini 29 Juli 2016 sampai dengan 29 Juli Mei 2017. saudara saksi itu sampai kapan? Tanggal 26 Mei 2017. Apakah itu yang saudara saksi maksud kontrak yang masih berjalan kemudian dipermasalahkan? Betul. Baik. Saudara saksi tahu tidak perkembangannya? Apa hasil dari putusan pengadilan negeri Jakarta Timur terkait dengan adanya gugatan dari DJM kepada TNI AU karena keputusan secara sepihak tersebut? Tahu tidak? Tahu. Saya mengikuti perkembangan itu dan pengadilan memutuskan untuk kontrak dikembalikan seperti semula. Artinya pemutusan yang dilakukan itu tidak boleh dilakukan, tidak diterima. Oke, lanjutnya. Kemudian dari putusan itu Angkatan Udara melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dengan pihak ketiga dan referensi dari pemeriksaan BPK dari PDTT dan rekomendasi BPK bahwasanya helikopter AW101 ini diamanahkan untuk diterima SIS dan diperhitungkan, dan itu telah diperhitungkan oleh TNI Angkatan Udara, BPK dan pihak ketiga. Oke. Dan saat ini status dari AW101 itu sudah menjadi milik negara, dalam ini Angkatan Udara, dan itu sudah dimasukkan di dalam simak BNN dengan KDP nomornya saya lupa. Dan sekarang prosesnya sedang dari perawatan peninjauan kembali. Dari mana saudara saksi dapat pemahaman atau informasi itu yang tadi disampaikan? Saya dapat ini, saya melihat surat rekomendasi yang dibuat oleh BPK kepada Panglima TNI pada waktu itu, dan ditindaklanjuti dengan perhitungan terhadap heli AW101 untuk yang diterima SIS tadi, dari dihitung secara fisik yang datang berapa, suku cadang yang sudah masuk apa, yang belum dikerjakan apa, kekurangan apa, diperhitungkan dengan nilai yang telah dikeluarkan, yaitu tahap 1 dan kedua. Sehingga di situ terjadi selisih, di mana hasil perhitungan dari BPK selisihnya adalah sebesar 31 miliar sekian, di mana itu adalah merupakan kelebihan pembayaran yang dikeluarkan pada tahap 1 dan kedua. Namun hal tersebut telah diselesaikan oleh pihak ketiga, sehingga helikopter maupun uang yang dikeluarkan oleh negara melalui TNI Angkatan Udara itu nol, tidak ada kerugian di situ, tidak ada kelebihan dari biaya dan barang yang diterima. Baik. Dalam PRI saudara nomor 85 ini yang mulia, yang intinya ini kan ada temuan-temuan. Apakah tadi yang saudara saksi jelaskan kekurangan-kekurangan itu adalah beberapa item dalam keterangan saudara nomor 85? Poin 1, kursi 25 sampai dengan 12 kaitan dengan dokumen komponen yang tidak punya usia. Apakah ini yang saudara saksi maksud sudah diselesaikan dan bernilai 31,9 miliar itu? Betul. Saudara saksi tahu apakah 31 sudah dibayarkan kepada negara? Sudah, saya tahu, tapi tidak menyaksikannya. Saudara saksi masih ingat berapa nilai kontrak? Nilai kontrak AW ini 738 miliar lebih kurang. Itu nilainya ya? Nilai kontrak total. Sepengetahuan saksi, dari yang tadi saksi jelaskan, apa saja peruntukan penggunaan yang sudah dibelanjakan oleh negara? Peruntukan pembayaran oleh negara dengan dana kontrak tersebut adalah pertama fisik pesawat sendiri. Oke, berapa ya? Saudara saksi Lebih kurang mungkin sekitar 500 sekian miliar ya totalnya, dengan suku cadang dan lain-lain. apakah itu yang tadi saudara sama maksud dengan penerimaan secara SIS itu? Betul, Apa adanya? betul. Oke, ingat saksi tahun berapa itu dilakukan? Tahun 2020, 2021 kalau tidak salah. 2020 atau 2021? Ya, Tapi saudara bisa pastikan itu ada ya? sudah selesai. Oke, 560 sekarang. Apalagi yang saya ketahui selaku PPK, penggunaan uang di kapan ini? Seperti saya jelaskan tadi dari pertanyaan jaksa, dana 138 miliar itu adalah dana pembayaran tahap ketiga dan keempat yang diletakkan di rekening bersama mengacu kepada Perpam 23.
di mana pekerjaan lintas tahun pada waktu itu kita tidak mengenal sistem escrow seperti sekarang ini. Oke. Sehingga dana yang belum dibayarkan diletakkan di rekening bersama. Setelah dikurangi PPh PPN, nilainya lebih kurang 139 ya. Seperti itu. Oke. Jadi yang tadi diterima itu 550, Ya. kemudian uang yang disisihkan Ya. itu uang negara atau uang swasta? Uang negara. Uang negara, namanya Ya. uang negara ya. Betul. 139. Betul. Apalagi yang dibelanjakan? Kemudian dari situ ada pelatihan-pelatihan yang belum dilakukan. Itu kan termasuk yang diperhitungkan. Kemudian dari pihak ketiga sudah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar 31 miliar sekian. Saudara saksi, ini terkait dengan apa namanya dakwaan yang menyangkut keyakinan saudara. Saudara saksi tahu tidak? Tahu tidak? Kegiatan serah terima uang 17 miliar rupiah. Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Yang saudara saksi tahu terkait dengan yang dilakukan Wisnu itu soal apa? Saya tahu dari saudara Wisnu itu bahwasanya ada dana yang dikembalikan kepada saudara Irfan. Dana apa itu? Saya tidak tahu namanya dana apa itu. Sekarang saya tanya, apakah ada dana dako? Tidak ada. Saya tidak ada yang mengatur dana dapur. Tidak ada yang baru dana dako ya. Ya. Menurut saudara saksi, bagaimana saudara menerangkan tidak ada dana dako? Sementara saksi lain mengatakan ada dana dako. Saksi kan sebenarnya sudah ditanya oleh penuntut umum ya di BAP nomor 17. Oke, ya. Jadi tidak usah diulangi lagi. Tadi kan penuntut sudah saya kan? Sudah. Yang sudah tidak usah diulang. Sudah. Oke, baik ya. Saudara saksi sekarang terakhir dan saya. Terkait dengan proses hukum yang ada di mana saudara sebagai tersangka, apakah saudara pernah melihat isi keputusan? Siap. Apakah saudara pernah terima? Sudah menerima. Sudah menerima. Siap. Apa judulnya? Keputusan apa itu? Penghentian penyidikan kasus korupsi pengadaan AW 101. Perihalnya. Penghentian penyidikan dari siapa? Dari dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat sebagai aku dan Pak Pram. Dasarnya apa? Kalau saya lihat di situ pernyataannya adalah dari bukti-bukti yang ada. Maka Maka maksud apakah ada undang-undang tersendiri yang melengkapi? ada. Apakah itu undang-undang 39 tentang peradilan militer? Saya tidak tahu persis, tapi saya kira itu ya. Tahu tidak saksi apa pertimbangan yang ada dalam putusan itu? Pertama, pertimbangan yang saya ingat di situ adalah tentang hak azasi prajurit yang dimana putusan hukum ini tidak selesai. Ulangi saksi. Itu dituntut apa dengan penyidikannya tahun berapa? Tahun 2022. Ini 2022 sekarang. Oh, Pak, 2021. 2021. Saudara tersangka tahun berapa? 2016. Bersama dengan yang lainnya juga. Siap. Berapa orang? Ada saya, ada 5 Hampir 5 tahun ya. 5 tahun dan 5 orang. Terima kasih Mulia. Izin melanjutkan ya, Mas. Silakan. Saudara saksi Pak Parudi. Siap. Kami saksi ya ini. Siap. Tadi saudara saksi mendapat satu TPK, kami mendapat itu dari periode tadi itu sampai dengan 2 Februari, 23 Juni 2016 sampai 2 Februari 2015. Ya, kami fokus. Pertanyaan kami, saat saksi tadi mengatakan bahwa sebagai TPK itu sudah 80%. Pertanyaannya, apakah pada waktu itu sudah ada penyusunan owner istimewa atau ada perkiraan sendiri terhadap AW 101? Sudah. Sudah ya. Sudah, sebelum saya menjabat sudah.
proses lelangnya sudah dimulai ya, ada Ya. pengumuman sudah ya? Sudah. Sekali tadi saudara saksi sebut ada kegiatan production control. Saksi mengetahui bahwa Mabes TNI AU terhadap pengadaan AW101 telah melakukan production control dengan mendatangi fasilitas Leonardo Helikopter Agusta Westland di Yorkville, Inggris tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus tahun 2016. Ya, Tahu ya? tahu. Di situ ada laporannya? Betul ada. Ada laporannya. Terus pernah membaca laporannya? Ya. Pernah. Inti dari laporan yang saudara saksi masih ingat? Apakah disebutkan kondisi berapa persen dari perakitan dari produksi AW101 tersebut? Seingat saya di situ dikatakan bahwasanya pekerjaan itu telah mencapai sekitar 60-70%. Kemudian komponen-komponen lain untuk merakit kepada pesawat itu sudah tersedia. Artinya suku cadang, kebutuhan yang lain itu sudah ada semuanya. Kecuali kalau tidak salah di situ tentang kekurangan jumlah kursi yang belum diterima oleh pabrikan. Kami ingatkan, ini ada di bagian kesimpulan laporan tersebut. Izin jika diperkenankan diperlihatkan di hadapan yang mulia agar mengingatkan saudara saksi. Yang mana? Laporan production control di Ya, silakan ke depan. Atau kalau cukup di situ tapi suruh itu tidak apa-apa. Silakan. Itu nanti diserahkan kepada majelis. Betul ya? Oke, ini di Agustus. Terus kemudian tadi ada pembayaran termin 1 di September sebesar 60%. Mengingatkan saudara saksi, salah satu pertimbangannya selain dari telepon dari yang tadi sebut dari Asrena, apakah dokumen ini juga merupakan sebuah pertimbangan bahwa benar dari Mabes TNI sudah datang di sana dari tim production control mengatakan bahwa 90% telah terpasang sesuai dengan stage pada helikopter di status yang ditandatangani oleh tim production controlnya adalah Dedi Cahyadi, Rekotek, Surat Mayor Tek, Animus Gerahadi, Mayor Kal. Itu artinya kan bulan Agustus ya. Kontrak itu kan ditandatangani 29 Juli. Draft itu kan disusunnya tentunya sebelum 29 Juli. Itu kenapa? Karena belum ada orang yang tahu ke sana. Tidak ada orang angkatan udara yang pernah ke pabrik itu melihat kondisinya. Makanya waktu itu statement dari beliau mengatakan kondisi pekerjaan sudah 60-70%. Namun fakta dari tim production pada saat pergi tanggal bulan Agustus itu kondisinya sudah seperti itu, Pak. Artinya kondisi ini lebih estimasi. Kekhawatiran yang tadi disampaikan Pak Hakim kebetulan itu tidak terjadi, pekerjaan itu di bawah itu gitu. Ada fakta ya, 9% dan berdasarkan hasil pemeriksaan production control. Pada bulan Agustus. Mereka ini berangkat ada surat dinas ya, Surat dinas ditandatangani Kepala Staf Angkatan Udara oleh Pak Kasau ya. Ya. Menunjukkan mereka ini melalui mekanisme atau saudara Mekanisme Pak, saya mengajukan kepada Bin Aitel dalam hal ini Aitel, kemudian mereka menunjuk memilih personil siapa yang untuk diberangkatkan. Dari situ baru saya ajukan surat perintah kepada Kasau untuk tanda tangan surat perintah Kasau untuk keberangkatan mereka. baik. Selanjutnya kami lanjutkan. Ada tim lagi technical representative yang kemarin hasil saksinya itu tepat di komandan waktu itu Letpol Vicky, waktu itu masih Mayor Vicky. Pertanyaan kami, apakah saudara masih ingat berapa lama mereka berangkat ke Yorkville ke perusahaan Agusta Westland waktu itu? Awalnya di dalam kontrak itu untuk teknik 305 hari. Kemudian ada adendum berubah itu di bulan Desember, saya lupa berapa hari jadinya. Itu di bulan Desember perubahan waktunya. Perubahan waktu itu dari yang awal 305 itu ada adendum ya? Ya. Disepakati oleh para pihak ya? Betul. Disepakati oleh para pihak.
Terus kemudian berangkat di sekitar November sampai dengan 24 Desember. Artinya cuma sekitar 6 minggu. Ya. Dan itu saya disampaikan oleh Vicky dan timnya kemarin. Pertanyaan kami terhadap laporan tersebut, perkembangannya secara teknik, yang namanya pesawat itu dipesan dan dibeli itu, apakah mulai dibikin mesinnya sampai jadi utuh atau mesin itu sudah ada dan tinggal dalam konteks pertanyaan saudara, dalam konteks saksi sebagai apa? Kalau itu kan pertanyaan berkaitan dengan ahli kan, itu pendapat nanti. dalam konteks kontrak kami pertanyaan. Oke. Solusi kan PPK dan pengadaannya tadi adalah sebanyak selama 90 bulan. 29 Juli tahun 2016 sampai dengan Mei 2017. Pertanyaan konteks pengadaan 10 bulan itu, poin yang dilakukan itu mulai dari pembuatan mesinnya atau perakitan menjadi sebuah helikopter AW101. Saya tidak tahu persis seperti itu, karena kalau semua itu sudah tersedia, waktu pekerjaan itu cepat. Yang membuat lama ini kan satu produksi itu adalah apabila kebutuhan semua komponen itu tidak tersedia, itu biasanya bikin lama pekerjaan. Tapi dalam kontrak itu saya mengatakan pembelian adalah new, baru. Tentang bagaimana teknis pengerjaannya kami tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Baik. Selanjutnya dalam kontraknya adalah new, tapi di dalam kontrak juga diatur ya item-item apa aja sehingga nilainya menjadi total 738 miliar itu. Siap, betul. Lanjutkan rekan kami tadi. Item yang paling besar itu adalah basic helikopter sebesar 525 miliar sekian. Terus ada boating system and sebesar 10 miliar sekian. Defense air system sebesar 9,7 miliar. Ya. Training 4 pilot dan 8 teknisi 38 miliar. Ya. Terus kemudian initial spare, schedule and unschedule ada 105 miliar sekian. Flyway kit sebesar 1,5 miliar. General tool and special tool 21 miliar 300 juta sekian. Siap, betul. Dan ditambah technical communication sebesar 13 miliar, dan terakhir ada 2 fuel services representative Ya. sebesar 14 miliar, sehingga totalnya 738 miliar. Betul, betul. Jadi itulah item dari nilai kontrak. Betul. Terus kemudian terhadap tadi saudara kan yang menjabat sebagai PPK sampai 2 Februari 2017. Saat itu faktanya helikopter AW101 yang disediakan atau berkontrak dengan pihak ketiga PT DTM sudah datang kan? Ya. Sudah datang. Saat itu saudara masih menunjukkan tadi belum dilakukan pemeriksaan oleh komite pemeriksa material KPM. Ya. Pertanyaan kami, fakta apa yang saudara temukan pada waktu itu? Kenapa KPM belum memeriksa? KPM itu memeriksa itu setelah seluruh barang siap untuk diserahkan oleh pihak ketiga. Jadi nanti mekanismenya pihak ketiga ini Tapi sudah dijelaskan oleh saksi di depan. Ya. Karena belum diserahkan, makanya KPM kan bisa bekerja. Itu intinya. Ya, Tadi sudah dijelaskan. kami dalamnya, karena ada pertanyaan selanjutnya. Pada masa waktu itu Januari datang 29 Januari tadi kan, saudara berjabat sampai 2 Februari. Kontrak berakhir di Mei kan? Ya. Di Mei. Dalam masa kontrak itu, sepanjang yang fakta yang saksi ketahui, apakah secara ketentuan atas adanya penerimaan, pemeriksaan atas barang tersebut masih merupakan kewenangan dari pihak penyedia jika ditemukan ada kekurangan ataupun kelebihan pekerjaan? Iya. Jadi di dalam penerimaan barang kontrak itu ada tambah kurang pekerjaan. Apabila barang yang datang itu ada kekurangan, pada saat pihak ketiga menyatakan kami siap menyerahkan barang ini sesuai dengan klausul kontrak dan siap untuk dilakukan pemeriksaan dan ditemukan, maka pihak ketiga memiliki kewajiban untuk memenuhi kekurangan tersebut. Ya, sebagai PPK kan ya secara umum mengadaan barang dan jasa itu ada di Perpres 54 dan perubahan-perubahan.
secara khusus pengadaan barang dan jasa di Mabes TNI Laut, apakah berpedoman juga kepada peraturan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan juga peraturan dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara Kasal? Iya. Yang tadi tersebut adalah Perkasal 149 Siap. tahun 2013. Betul. Mekanisme bahwa serah terima barang itu sepanjang belum masih kontraknya hidup, masih bisa dilakukan tadi pemeriksaan, koreksi. Betul. Seperti itu ya. Siap. Dan fakta yang saudara saksi tahu, kontrak ini kan berakhir batas waktunya adalah Mei 2017. Siap. Apakah sudah dilakukan tindakan hukum oleh Mabes TNI pada waktu itu? Sudah. Dengan dilakukannya tindakan hukum itu, apakah proses yang tadi disebut kontraknya yang masih hidup, yang mestinya ada proses pemeriksaan, proses pekerjaan tambah kurang itu bisa dilakukan? Tidak bisa dilakukan oleh pihak ketiga pemeliharaan untuk sampai proses penyerahan barang itu. Akibat tadi yang saya katakan di depan dipasang polis lain. Jadi salah satu sebabnya itu ya. Siap. Jadi sehingga jika ditemukan umpamanya ada kerjaan yang kurang atau yang tidak pas sesuai dengan spesifikasi tidak bisa dilakukan karena kontraknya masih ada tapi sudah ada proses hukumnya. Ya, betul. Lanjut lagi. Ya. Boleh. Saudara saksi, tadi saudara menjelaskan terkait dana lintas laut. Dana lintas laut. Pertanyaan kan, untuk mencairkan dana yang dimaksud tadi, apakah vendor atau penyedia ini mengajukan tagihan atau seperti apa mekanismenya untuk mencairkan dana tersebut? Kalau secara teknisnya saya tidak tahu, Pak. Itu kan dari Dinas Keuangan yang melakukannya itu. Tapi dana yang dimaksud tadi, dana lintas laut itu apakah sepenuhnya dalam penguasaan TNI AU? Setahu saya itu dua belah pihak, Pak. Dua belah pihak. Ya. Jadi pihak swasta dan TNI AU menguasai sepenuhnya itu. Tidak bisa digunakan sepihak, baik oleh TNI Angkatan Udara maupun oleh pihak ketiga. Nah, kemudian proses pembayaran kepada pihak ketiga tadi. Nah, dana kan sudah berada di rekening escrow bersama. Gitu. Pada saat akan pada saat akan dicairkan dana tersebut, pada saat dicairkan, prosesnya itu, proses pencairannya itu, apakah harus dilakukan seperti persyaratan yang ada di kontrak? Misalnya tadi harus ada berita acara, acceptance test flight, terus acceptance test flight seperti itu ya untuk pembayaran tahap ketiga dan keempat. Saya untuk teknis pembayarannya dengan sistem Perpam 23 saya tidak tahu, Pak. Karena itu domainnya, tupoksinya ada di Dinas Keuangan ya. Lanjut satu sedikit ya. Pembayaran termin 3 dan 4 belum dibayarkan. Berdasarkan kontrak ini ada syarat dan ketentuannya kenapa termin ketiga dan keempat itu belum dibayarkan. Tadi contohnya ada acceptance test. Pertanyaan kami, pada waktu saudara masih sebagai PPK maupun setelah pindah sejabatan sebagai PPK, apakah pada waktu itu sudah dilakukan acceptance test? Saya tidak ingat waktu itu apakah sudah dilakukan acceptance test atau belum dalam proses itu. Terus yang kedua yang IPA di tahap 4 itu sudah dilakukan playway kit. Bagaimana dilengkapi sebagai laporan ini semua saat ini dipenuhi dulu baru dibayar. Pertanyaan kami terhadap AW 101 ini, apakah pada akhirnya yang tadi sudah disebutkan tadi sudah menjadi barang milik negara, sudah ada simak BNN, sudah pernah dilakukan acceptance test flight-nya dan juga sudah melengkapi semua playway kit-nya itu. Saya tidak ingat persis, Pak, itu acceptance test itu karena acceptance test itu kan acceptance test flight itu dilakukan setelah pesawat itu datang, dilakukan perakitan, uji segala macam, uji terbang, baru itu diterima. Padahal begitu pesawat itu datang sudah menjadi masalah sehingga pihak ketiga tidak bisa mengerjakan apapun saat itu. Jadi itu menjadikan ada sudah dipermasalahkan terlebih dahulu ya, padahal kontraknya masih
masih panjang ya sampai bulan Mei ya. Itu jadi permasalahannya. Betul. Cukup. Ya. Ada lagi? Satu lagi mulai. Saudara saksi terkait dengan merek AW. Pengetahuan saksi, alutsista matra udara berupa helikopter saat ini apa saja yang kita tahu merek? Yang dimiliki angkatan darat sekarang ini ada Caracal, kemudian Super Puma, Oke, Caracal dan Super Puma itu berapa engine-nya sekarang? 2. Dua engine. Kalau EW10 ini berapa engine-nya setahu saksi? Sesuai dengan kota dicantumkan 3. 3 engine. Ya. Baik. Pertanyaan saya, adalah selaku user dari pengguna, apakah dibutuhkan 3 engine itu dalam konteks pengamanan safety anggota dalam melaksanakan tugas? Sangat diperlukan dan menguntungkan bagi operator. Apakah itu ada dalam Renstra sebagai pertimbangan bahwa peningkatan kualitas helikopter itu harus 3 engine ke depan? Tentunya dalam urusan Renstra itu Pak, memilih produk-produk terbaik bagi kepentingan TNI Angkatan Udara. Selain AW101 yang produksinya adalah khusus AW101, ada nggak diproduksi oleh PT lain di dunia ini? Setahu saya tidak. Cuma satu itu ya? Ya. Baik, terima kasih. Saudara saksi ya, dalam hal penyedia itu berasal dari luar negeri. Apakah diperkenankan untuk menunjuk representatif di Jakarta untuk mengikuti proses pengadaan? Diizinkan, boleh. Izinkan. Ya. Nah, dalam hal pengadaan AW, apakah PT DJM ini ditunjuk oleh Leonardo sebagai representatif di Jakarta? Saya rasa iya. Karena Zaman saya rasa kalau saksi itu kalau memang tahu ya tunjukkan apa jangan saya rasa iya. Ya. dasarnya apa kalau saudara tahu Itu dengan kuah ya. Ya. Apakah PT DJM menerima letter of support yang dari Leonardo? Iya, Letter of support. dan saya melihat itu. Dan apakah itu yang dipakai sebagai dasar untuk mengikuti pengadaan? Salah satunya. Salah satunya. Ya. silakan cukup ya sekali ini deh. Siap mulia. Ada 3 saksi. Siap mulia. Ya. Tinggal satu lagi. Saudara saksi, saya tahu saudara saksi sudah di BAP sampai 3 kali. Ya kan? Pertama adalah tanggal 16 Juni 2017. Ya, 16 Juni 2017. Yang kedua adalah tanggal 20 Desember 2017 dan ketiga adalah yang barusan. Tanggal 29 bulan Juni kemarin tahun 2022. Apakah pada saat pemeriksaan saksi tidak menyampaikan kepada penyidik bahwa saksi sudah tidak jadi tersangka lagi? Tidak. Kenapa tidak menyampaikan pada saat itu? Pertama, penyidik tidak menanya. Kedua, saya tidak tahu pentingnya di penyidikan itu saya berstatus tersangka atau sudah tidak. Baik. Terima kasih ya. Pak. Ya cukup ya. Jadi belum cukup ya. Ada satu yang Ya silakan. saksi tadi saksi menerangkan bahwa helikopter itu diserahkan dalam bentuk SIS, artinya diserahkan ya seperti itu adanya. Nah, apa yang latar belakangi helikopter yang tadi restanya sudah bagus, direncanakan dengan baik, kemudian akhirnya diterima dalam posisi SIS. Apakah ada kekurangan dan permasalahan itu? Saya tidak tahu. Yang menyatakan eksistensi itu kan dari BPK. Ya, ketika akhirnya dinyatakan bahwa saya sih nggak terima apa adanya lah, ya kan? Kalau mohon maaf kalau saya salah, kan terima apa adanya yang ada saat itu kan? Itu didasari atas apa? Tadi kan renstranya udah bagus. Tadi ditanya juga helikopter begitu bagusnya. Kan renstranya seperti itu TNI Angkatan. Tiba-tiba Pak Maksudik terimanya cuma SIS itu apa? Saya tidak tahu dasarnya itu apa. Karena itu yang menyatakan eksistensi itu kan BPK Pak, bukan saya. Nah, oke, sekarang saksi kan di Direktorat Kelaikan Udara kan? Betul. Nah, tadi saksi mengatakan bahwa helikopternya sudah diterima oleh TNI AU. Ini seperti ini kan bentuk helikopternya. Sudah, saksi kan? Ya. Seperti ini ya, soalnya itu
belakang seperti ini. Tadi saksi mengatakan bahwa jadi kan tujuan awalnya bisa angkut berat, bisa melaksanakan misi ini tidak helikopter yang diterima SIS tadi? Kalau diterima SS dengan kondisi Bapak maksud bahwa kendaraan seperti itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, fungsi angkut beratnya tadi kalau kita cek dari manufacturer serial number, saksi paham kan MSN-nya, itu helikopter ini awalnya dibentuk tahun 2012 untuk kepentingan VVIP. Airframe-nya bukan airframe untuk angkut berat. Nah, apakah bisa melaksanakan fungsi angkut berat? Karena saksi di airworthiness kan, kelaikan udara terbang, apakah bisa menjalankan fungsi-fungsi yang diinginkan oleh TNI AU pada saat mereka tadi bisa punya angkut berat dengan tadi ditanya oleh penasihat hukum 3 engine yang sangat kuat, bisa melaksanakan fungsi-fungsi angkut berat seperti layarnya Agusta Westland seri 500, bisa tidak? Yang pertama saya jawab Pak, tentang konstruksi SNPN itu saya katakan dari awal saya tidak tahu kan sesuatu ini di awal desain itu apa. Yang kedua, kalau di dalam kontrak saya berbunyi pesawat angkut Pak, personil. Nah, pesawat angkut personil itu kan bukan berarti terus kategori pesawat angkut berat bisa ngangkat mobil. Ya, tadi kan saya tanya di awal, makanya saksi ini menerangkan saat ini kontraknya di kontrak apa yang dituju kalau sekedar yang Pak. Jadi saya tanya rendah apa angkut ringan, sedang dan berat. Saksi menerangkan berat karena ringan sudah punya rongga, sudah punya fuma dan sebagainya. Maka tadi kan ditanya oleh penasihat ini yang bisa menjalankan punya seperti ini siapa di dunia? Tadi saksi dengan Agus Islam. Maka saya tanya ketika ini dipilih menjadi khusus untuk tugas berat, bisa nggak dilaksanakan dengan pesawat dengan heli yang airframe-nya adalah pesawat angkut VVIP? Saya menyatakan gini Pak, Bapak mengatakan itu pesawat angkut airframe VVIP. Saya kan tidak tahu itu. Ya, dari makanya saya tunjukkan Ya. ini serinya. Kalau sebenarnya tidak perlu seorang tahu aviasi, ketika kita cek nomornya saja kita bisa lihat historinya. Ini dibentuk tahun berapa, awalnya dikasihkan untuk siapa, fungsinya untuk apa, bisa kelihatan sebetulnya tanpa kita saya harus belajar avionik. Aviasi saya buka itu, teman saya buka aja saya bisa lihat. Itu awalnya tahun 2012, airframe-nya VVIP. Terus kemudian Keberatan yang mulai kesimpulan sebenarnya saya tidak bersimpulan, saya bertanya, belum selesai. Ya, silakan. Saya sedang bertanya. Ini helikopter tadi saksi saya tanya tadi tidak tahu. Nah, saya tunjukkan di sidang akhir. Ini helikopter dengan serial number tadi adalah pesawat tahun 2012 untuk VVIP. Kemudian tadi saksi ditanya oleh penasihat hukum, ini sudah diterima oleh TNI AU sebagai barang milik negara. SIS. Maka tadi saksi menerangkan di awal ini untuk kepentingan angkut berat. Maka saya bertanya, ketika sudah diterima oleh TNI AU, apakah helikopter yang diterima tadi SIS tadi itu bisa melaksanakan fungsi angkut berat yang tadi saksi sampaikan? Dari awal saksi sudah, maka saya ingin bertanya, ini pesawat helikopter apa? Jadi saksi jelas mengatakan di awal angkut berat. Bahagia saya. Ditanya oleh penasihat hukum. Izin yang mulia, biar saksi itu helikopter angkut. Saya tadi bertanya, penasihat hukum dengar di sidang awal. Kalau usah pakai santai aja, baik kita itu orang-orang terhormat di sini ya. Kalaupun bersebar dengan santai. Nah, nanti kalau pakai nunjuk apa, kalau nanti suasana jadi enak.
di sini Om. Kalau perlu lewat majelis hakim. Jadi jangan langsung kayak orang berantem. Kita malu di ini orang terhormat di sini Pak. Apa yang mau disampaikan? Izin yang mulia. Dan kita memastikan transaksi apakah BAP ya. Di BAP-nya itu saksi di BAP nomor 13 dengan spesifikasi helikopter angkut. Jadi saya meyakini keterangan saksi ini menyatakan pengadaan itu helikopter angkut bukan ditambah angkut berat. Konteksnya pertanyaan penuntut umum justru untuk memperdalam apakah yang dimaksud saksi apa kan begitu. Jadi di persidangan awal yang sudah saya tanya, kalau penasihat hukum tidak dengar, saya bukakan rekamannya. Di persidangan awal, saksi sudah saya tanya, saya catat, ini untuk apa? Berat. Kalau penasihat hukum langsung Pak, langsung aja ke saksi. Udah, maka tadi saya keberatan terus yang mulia. Maka tadi saksi langsung tanyakan kepada saksi. Ya. Nggak usah membahas lagi ke penasihat hukum. Ya, tadi saksi sudah menerangkan ini angkut berat. Sudah di awal sudah menerangkan, saya catat, rekamannya sudah ada. Nah, maka pertanyaan terakhir saya, tadi barang sudah diterima oleh TNI AU, apakah bisa menjalankan fungsi angkut berat yang direncanakan tadi di rencanaannya? Jasa. Ya. Jadi di dalam kontrak saya itu angkut personil. Kategori kan tadi Bapak tanya, ada apa saja? Ringan, berat, sedang. Ya, tadi kalau saya dipertanyakan, Awalnya masuk ini berat atau sedang atau ringan kan gitu? ya dari saya berat, Ya. ya. Sebetulnya yang datang itu mau datang pesawat Dakota itu nggak ada masalah Pak Jasa. Karena di dalam kontrak diatur yang saya inginkan itu dulunya pesawat A. Kalau pihak ketiga tidak bisa mendatangkan seperti yang kita mau, saya berhak mengembalikan. Saya berhak menolak. Saya berhak menuntut dia mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan. Permasalahannya, pesawat datang dengan kondisi yang tadi Pak Jaksa anggap ini loh perbandingannya, ada kargo bisa masuk mobil, ini hanya seperti tangga misalnya gitu. Kalau itu dilakukan dan tidak diblokir, dipermasalahkan, pihak ketiga wajib mengerjakan itu. Kalau memang di dalam kontrak ada disebutkan. Nah, tapi kalau pekerjaan itu dihentikan, barang yang datang ini kurangnya pekerjaan kan nggak bisa dilakukan apa-apa. Sekarang pertanyaannya kan kembali, apakah tidak mungkin pihak ketiga itu mendatangkan barang yang tidak sesuai dengan spek? Enggak, supaya nggak terlalu jauh ya ini intinya tadi sudah bisa menjalankan fungsi tadi, tapi kalau tidak bisa, kalau bisa, monggo silakan dijawab saja. Saya katakan kalau ideal tidak. Terima kasih. cukup. Baik, saya satu tambah pertanyaan ya saudara saksi ya. Ya. Melanjutkan apa yang tadi sudah saudara terangkan. Ketika saudara memperoleh informasi dari Wisnu Wicaksono ya, kan tadi mengatakan kalau soal 17 miliar itu kan sudah dikembalikan, gitu kan? Ya. Apakah saudara waktu itu Wisnu Wicaksono menunjukkan tanda terima kepada saudara atau tidak? Tidak. Tidak ya. Baik. Izin yang mulia. Ya. Satu pertanyaan. Ya, baik. Tadi Satu ya. ya. Ini masih ada 3 saksi. Iya, ini apanya aja. Tadi penuntut umum melihatkan data helikopter itu dari helos.com. Kami juga punya data dari www.racial.com dan seterusnya. Kami dapatkan data bahwa terhadap Agusta AW 101646 yang awalnya adalah pada 6 Desember 2012 di-cancel oleh India Air Force dan dibeli atau dialihkan kepada Indonesian Air Force pada dengan tanggal 19 Januari 2017. Jadi ada data ini bahwa ini adalah pembelian India itu di-cancel. Jadi dan saudara saksi tahu nggak bahwa ini adalah berdasarkan informasi seperti itu bahwa ini tidak pernah dipakai dan ini berpengalaman. Saya tidak tahu. Jadi saya tidak tahu ini pesawat didesain untuk siapa, dibuat untuk siapa, saya tidak tahu. Ya, cukup ya. Baik, dari terdakwa ada pertanyaan tidak? Pertanyaan loh, bukan tanggapan.
Izin yang mulia, sebetulnya ada tanggapan satu. Pertanyaan dulu. Kalau tanggapan nanti pasti diberi kesempatan. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan langsung tanggapan. Saudara saksi, apakah tadi saudara saksi menyampaikan bahwa selain Alfa 01, TNI AU juga mengoperasikan helikopter Karakal. Apakah saudara saksi ingat di tahun 2016 TNI AU menerima helikopter Karakal sebagai helikopter konvensional yang pengadaannya di Kementerian Pertahanan, kontraknya antara Kementerian Pertahanan dengan PTDI. Betul. Ya. Apakah saudara saksi paham, berarti tahu bahwa helikopter tersebut sudah diserahkan oleh pabrikannya dari Prancis tahun 2014 kepada PTDI. Jadi artinya ada 2 tahun jeda setelah helikopter itu melakukan factory acceptance test diterima oleh PTDI karena dia adalah PTDI. Kemudian baru 2 tahun kemudian diserahkan ke TNI AU. Tidak tahu. Nanti datanya akan saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya kepada saksi, saya ingin tahu pemahaman saksi. Apakah di TNI AU itu ada 2 klasifikasi helikopter berdasarkan kelasnya dan berdasarkan fungsinya? Kalau berdasarkan kelasnya tadi kan JPU juga menyampaikan ada ringan, sedang, berat. Mungkin nanti klasifikasi ringan itu berapa ton, klasifikasi sedang itu berapa ton, klasifikasi berat itu berapa ton. Sedangkan fungsinya tadi kan untuk angkut personel atau pasukan atau angkut logistik, nah atau barang. Nah, apakah saudara saksi paham mengenai ini? Saya yang paham fungsi ya. Kategori berat saya tidak ingat. Nah, terima kasih. Tanggapan, Pak. Tanggapan berkaitan dengan saudara saksi Tanggapan itu yang saudara keberatan saja. Kalau nggak keberatan nggak usah ditanggapi. Ada nggak keberatan? Tidak ada keberatan. Ada yang mau menanggapinya lah. Ya, cukup ya. Saya kira barang bukti ada yang mau berkata kepada saksi. Saksi di depan ya. Saudara saksi ya. BP nomor 42 terus saya transfer berita acara hasil prakualifikasi pengadaan. Tahu ya? BP 43 tahu. BP 44 BP 45 BP 46 BP 50 BP 51 BB 52 BB 53 tidak tahu tahu ya. BB 58 tahu. BB 59 tahu. BB 60 ya. BB 61 tahu. BB 62 BB 63 BB 64 BB 65 BB 66 BB 67 BB 68
PP 69, PP 72, surat perintah SK Bapak 20 Juni 2022. Tahu Pak ya? PP 73, PP 85, PP 86, 87, 88, kronologi pengadaan helikopter angkut. Nomor berapa ya Bapak? Nomor itu tidak lupa ya. PP 88, procurement of helikopter 3000. PP 89, 90, 98, PP 99, apa ya? PP 126, satu lima enam, PP 157, PP 158, PP 159, PP 160, PP 161, PP 162, PP 163, PP 164, PP 165, PP 166, tahu ya? PP 167, PP 168, PP 169, PP 170, PP 171, tahu nggak? PP 172, PP 173, pengetahuan lanjut Pak, PP 173,
BP 174. Tidak tahu. BP 175. Berita acara Presiden Inspection DJN. Tidak tahu. Oh, tahu ya. BP 177. Surat edaran pembebasan pajak. BP 178. BP 179. BP 180. Rusun. BP 181. Sertifikat serah terima hasil akhir 17 Februari 2017. Tidak tahu Pak? BP 182. Salinan laporan pelaksanaan resiko. Tahu Pak ya? Dari penasihat hukum tanya ada, silakan. Tanya Mas. Bukti terdakwa 1, tahu tidak? BT 2, Tidak tahu. BT 3, Tidak. BT 4, Tidak. BT 5, tahu tidak? Tahu? BT 6, Tidak tahu. tidak tahu. BT 7, Tahu. BT 8, Tahu. BT 9, Tidak tahu. BT 10, Tidak tahu. BT 11, Tidak tahu. BT 12, Tahu. BT 13, Tahu. BT 14, Tahu. BT 15, Tahu. BT 16, Tahu. BT 17, Tahu. BT 18, Tahu. BT 19, Tahu. BT 20, Tahu. BT 21, Tahu. BT 22, Tahu. BT 23, Tahu. BT 24, Tahu. BT 25, Tahu. BT 26, Tahu. BT 27, Tidak tahu. BT 28, Tidak tahu. BT 29, Tahu. BT 30, Tidak tahu. BT 31,
Tidak tahu. BT 32, Tidak tahu. BT 33, Tahu. BT 34, Tahu. BT 35, Tahu. BT 36, Tidak tahu. BT 37, Tahu. BT 38, Tidak tahu. BT 39, Tahu. BT 40, Tahu. BT 41, Tidak tahu. BT 42, Tidak tahu. BT 43, Tahu. BT 44, Tahu. BT 45, Tahu. BT 46. Tahu. Terima kasih. Ya. Ya, silakan. KTP-nya silakan diambil. Baik, untuk saksi yang pertama sudah kita periksa ya. Saksi ada kehadiran saudara ya. Boleh tinggalkan ruang itu. Ya. Berikutnya, Terima kasih Bu Wakil. ya, Biasa. silakan. Saksi berikutnya. Kita sepakat ya, skors dulu ya. Jadi kita kembali lagi jam 3 atau habis asar sekalian. Hari ini ada saksi untuk saudara